Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira. Nah seperti biasa nih, sebelum podcastnya dimulai aku kasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Gimana kabarnya teman-teman sore hari ini? Atau mungkin kamu sedang menyaksikannya malam, pagi, siang. Tapi yang pasti sore ini Laras senang banget bisa melakukan podcast outside lagi. Kali ini kita lagi berada di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di MNC Kebon Jeruk ya. Jadi nanti sekalian jalan-jalan di sini setelah selesai podcast, karena alhamdulillah sih sore ini cuacanya oke banget ya, apalagi buat kita bahas-bahas sesuatu yang agak berat gitu ya. Jadi memang harus ditemani dengan pemandangan yang lumayan oke lah di kota Jakarta ini ya. Dan seperti biasa Laras juga mau ngingetin kalau podcast ini juga tayang di beberapa platform. Ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook di @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga di websitenya Partai Perindo. Dan giveaway-nya juga gak ketinggalan, bakal ada 300.000 ya untuk 3 orang pemenang, 3 voucher masing-masing Rp100.000. Asalkan kamu memberikan quotes terbaik di kolom komentar mengenai podcast hari ini. Tapi kamu jangan lupa juga buat follow Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Oke? Pokoknya stay tune terus. Hari ini topiknya mungkin agak berat ya, tapi kita bakal membahasnya sih ringan-ringan aja supaya yang nontonin juga nggak ikutan stres, ikutan berat gitu, karena kita tahu harga-harga naik semua nih sekarang. Nah, ini masyarakat ini harus bagaimana sih sebenarnya gitu ya, terutama masyarakat kecil gitu. Dan untuk membahas hal tersebut, bintang tamu spesial kita kali ini, beliau ini merupakan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo yang juga sudah mampir beberapa kali di podcast Partai Perindo, yaitu adalah Bang Yusuf Lakaseng. Selamat sore Bang Yusuf. Selamat sore Mbak. Apa kabarnya? Baru kali ini ketemuan sama Laras ya Bang ya? Yap. Sebelumnya hanya Juno terus yang namanya Juno terus. Tadi katanya Juno udahlah Laras aja gitu. Katanya okay. Juno parah banget nih. Saya tuh yang minta tuh. Oh gitu, Juno jangan sama Juno terus gitu ya. Juno terus. Masa cowok terus ya? Nggak diajakin main bola mulu lagi sama Juno. Tapi terima kasih Bang Yusuf sudah mampir. Okay. Alhamdulillah sih sore ini ya teman-teman, kita sedang berada di kawasan yang asri, banyak pohonnya. Keren banget. Kita sengaja cari tempatnya yang chill gini Bang, karena topiknya lumayan berat. Tadi saya maunya ngusul di pompa bensin ya. Jangan, nggak usah. Gitu sekalian ya, sekalian langsung di tempatnya. Salah satu harga yang naik itu adalah BBM gitu ya. Makanya ya semoga lah jangan. Kalau bisa sih turun aja gitu, jangan sampai naik gitu. Belum dinaikin, baru rencana. Tapi sudah ada di perencanaan. Jadi kan pasti akan ada tanggalnya gitu kapan akan naik. Nah, tapi walaupun Bang Yusuf sudah beberapa kali ke Perindo, tapi kan kayaknya Laras nih belum kenalan banget gitu ya. Teman-teman juga mungkin yang baru saja menyaksikan podcast ini pengen lebih dalam mengenal seorang Bang Yusuf. Ini selain aktif di Partai Perindo, aktivitasnya ngapain aja Bang? Ya sekarang aktif jadi pekerja politik profesional di Partai Perindo, karena begitu kontraknya sama ketua umum kayak seperti itu. Ada sih urusan yang lain, tapi ada yang lain yang ngurusin. Jadi kita fokus ngurus Partai Perindo. Jadi yang lain monitoring aja, Okay, aja ya. Bang Yusuf kayaknya agak maju ya ngomongnya ya. Suara aku kayak gede sendiri gitu nanti gitu. Iya. Udah suara aku gede banget gitu. Ini tambah jomplang. Berarti masih aktif berkegiatan lah ya setiap hari. Masih setiap hari. Nah, ini kita kalau ngomongin soal barang-barang yang naik gitu ya, atau bahan-bahan, harga-harga segala macam semuanya naik. Sudah mulai terasa impact-nya belum Bang Yusuf? Mungkin ke mental dulu gitu, karena kita sudah banyak mendapatkan pemberitaan tentang hal itu. Ya, ini orang bilang ini semua naik gitu loh. Iya, semuanya kayak ya emang apa ya, kebutuhan hidup gitu. Harga diri aja nggak naik-naik. Itu harus ya sebenarnya ya kalau harga barang naik. Ini belum Pertalite naik, belum solar naik, tiket pesawat udah naik. Tiket pesawat, iya betul. Makanan udah duluan, ya di pangan udah duluan. Terakhir telur yang ya, jadi 31.000 ya kalau harga tertinggi selama kenaikan telur ini. Jadi ya lagi-lagi sementara gaji nggak naik-naik nih. Laras naik nggak gajinya? Tolong nih? Ya, enggak nih kebetulan nih. Teman-teman podcast juga ya tolong ya. Kita mau Pak Jokowi itu nggak apa-apa deh umumin Pertalite naik, solar naik, tapi juga sekalian diumumin mewajibkan semua swasta maupun negeri menaikkan gaji karyawannya. Kalau itu nggak ada yang menolak, semua setuju. Iya, Amin Pak. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Kehidupan kebutuhan untuk hidup naik, tapi
pemasukan kita juga ya. harus bisa Karena naik. kalau harga barang naik ya, sementara gaji nggak naik, itu namanya kesejahteraan menurun, angka kemiskinan bertambah. Ya, sementara kan tujuan membangun ekonomi itu untuk mengentaskan kemiskinan, bikin Iya. makin banyak orang sejahtera, bikin lapangan kerja makin tercipta. Makanya saya bilang ini tolong dikaji dulu deh. Ini sepertinya situasinya nggak tepat. Iya. Ya. Kalau misalnya kita bicara soal pertalite dan solar ya Laras ya, ini kan kita sedang dalam situasi pemulihan ekonomi. Yes. Oke. Yang berikutnya, saat ini inflasi lagi tinggi-tingginya nih. Di sektor pangan inflasi kita bahkan sudah 11% lebih. Menurut Direktur BI, inflasi di sektor pangan mestinya tidak boleh lebih dari 6%. Bahkan sekarang BI bersama pemerintah itu sedang bikin gerakan nasional pengendalian inflasi di sektor pangan. Oke. Nah, bisa dibayangin tuh, kalau pertalite solar naik, mau naik berapa lagi tuh inflasi di pangan? Makin teriak aja nanti khawatirnya karena kesusahan hidup meningkat, ya berekses pada soal-soal politik. Apalagi kita udah mau pemilu nih, ya kan pemerintah nanti akan digugat rame-rame oleh masyarakat. Iya. Jadi ya makanya agak berat nih kita ngomong. Jadi kalau soal memutuskan kebijakan kenaikan BBM ini bukan hanya soal fiskal aja, kan pemerintah selalu bicara, Menteri Keuangan selalu bicara fiskal. Fiskal itu artinya APBN kita, ya. Ini subsidinya berat nih, udah 502 triliun. Memang gede sih. 502 triliun kalau bangun sekolah memang udah berapa banyak yang ini. Tapi masalahnya penentuan kenaikan itu juga harus memperhatikan tadi itu inflasi, ya kan. Yang kedua pemulihan, yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, ketiga hal itu harus menjadi perhatian. Masalahnya BBM ini ya, khususnya pertalite solar karena dia disubsidi, itu efek domino ekonominya Tinggi sekali. enggak, kalau dia naik otomatis semua harga barang lain akan naik. Iya. Kan? Jadi efek dominonya itu kita sih nggak masalah kalau dia naik. Nah, makanya itu saya bilang tadi, kalau naiknya bersamaan dengan diumumkan Pak Jokowi mewajibkan semua perusahaan swasta ya pemerintah untuk menaikkan juga gaji karyawannya. Masalah beres. Gak ada masalah. Gak ada Semua masalah. bilang terserah Pak Jokowi deh, mau naikin juga ke harga keekonomiannya. Kan Ibu Sri Mulyani bilang pertalite ini harga keekonomiannya 14.700. Harga solar keekonomiannya 13.950. Silakan, nggak apa-apa naik situ. Yang penting gaji naik. Nah itu sebenarnya dia. Nah, the one and only solusinya itu ya. Yap, Yusuf, ya. Iya. Tapi dengan adanya kenaikan ini, mungkin yang akan paling terdampak itu masyarakat kecil, khususnya UMKM mungkin, karena daya beli masyarakat juga jadi menurun. Iya, jangan lupa ya, pertalite itu, solar itu nggak hanya dipakai untuk transportasi. Iya. Tapi juga dipakai, bahkan itu sangat penting bagi 64 juta UMKM kita. 64 juta. UMKM kita. Oke ya? Iya. Itu. Belum lagi, sebelum naik itu, ojol udah rencana naik nih. Itu Nah, dia. kan, ojol naik itu kan belum tentu untuk kesejahteraan para pengemudi ojol itu. Apa dampaknya kalau ojol naik, Mbak Laras? Dia naik. Jadi kemudian ojol ini kan bukan bisnis hanya soal transportasi, yang punya aplikasi dengan ojolnya, tapi pertama ada konsumennya. Betul. Ya kan? Konsumennya kita biasa kalau mau naik kemana ngantar. Yang kedua adalah mitranya UMKM. Yes. Ngambil ngantar makanan itu. Kalau ojol naik, orang jadi mikir, aduh, naik berarti kalau makin jauh makin mahal dong. Dia ambil paling dekat. Yang jauh udah kekurangan omset. Ya kan? Jadi itu dampaknya. Yang berikutnya soal ojol, orang kan beralih. Ya, orang kan beralih transportasi, jadinya ke pribadi lagi. Macet di mana-mana. Jadi complicated betul nih situasi ini. Makanya pemerintah perlu mengkaji dengan sebaik-baiknya, dengan wise ya. Sekali lagi perhatikan penderitaan masyarakat. Kalau itu menyebabkan penderitaan, coba cari alternatif lain gitu ya. Mungkin soal energi nih ya, soal BBM. Kita harus sudah serius. Tahu nggak? Saya mau cerita nih ya, agak serius dikit nih. Kenapa BBM naik? Untuk nambah pengetahuan kita ini dari dulu Laras mungkin dikasih tahu bahwa kita negara kaya BBM. Apanya kayak BBM? Dari kandungan BBM seluruh dunia, Indonesia ini cuma 0,02.
0,02%. Oke. Ya kan? Dari seluruh tuh kekayaan migas di seluruh dunia. Dari kita cuma 2,5 triliun gitu kan. Nah, tahu nggak? Menurut SKK Migas ya, BBM kita ini cadangan terbuktinya itu tinggal 2,36 miliar barel. Oke. Artinya kalau produksinya terus digenjot 700.000 per hari per barel, maka ini tinggal bertahan 9,2 tahun lagi. Itu artinya kira-kira 10 tahun lagi ke depan kita akan 100% bisa impor BBM. Dan jatuhnya akan Jatuhnya harganya lebih kita mahal. akan mungkin 10 tahun ke depan kita akan menemukan BBM harga 20.000 per liter. Kalau Pertalite ya, apalagi kalau yang Pertamax dan Pertamax Plus gitu ya. Light segala macam. Nah itu dia. Aduh. Jadi makanya apa solusinya? Solusinya ya tolonglah pemimpin kita, pemerintah kita harus mulai memperhatikan soal, kan kita dari dulu udah ini nih mencanangkan program energi terbarukan. Ada program yang pemerintah sedang bangun tuh, namanya B40. B40 itu artinya biodiesel 40% dicampur ke solar. Nah, yang kedua adalah transportasi mobil listrik dipercepat. Mobil listriknya jangan mahal-mahal, subsidi sama negara. Subsidi ya kan? lagi. Mobil-mobil kecil, saya lihat mobil wuling itu, saya pikir kalau itu diproduksi massal ya, pasti akan banyak orang beralih. Karena BBM udah. Nah, kalau kemudian transportasi massal, ya kan dibangun betul-betul modern ya, masif, orang kemudian nggak masalah tuh Pertalite mahal, nggak masalah karena dia udah punya alternatif lain untuk soal transportasi. Itu maksudnya harus disiapin tuh. Iya, sekarang orang juga kalau mau berpikir untuk beralih ke mobil listrik juga obstacle-nya itu ya mahal, gimana beli kendaraannya mahal, terus isi bahan bakar. Selain itu infrastruktur pengisian listriknya itu juga belum semua ya, belum banyak. Saya lihat datanya sih di Jakarta udah ada 19 tempat pengisian charge untuk mobil listrik gitu ya. Menurut saya harus nasional kan. Iya. Jadi dulu harus merata lah se-Indonesia. Iya. Betul. Gitu. Iya, memang sih kalau berbicara mengenai kenaikan harga, apalagi yang utamanya ini adalah BBM dan berdampak kemana-mana. Salah satunya adalah telur yang memang sehari-hari lah menjadi konsumsi untuk masyarakat gitu. Tapi kenapa telur ini jadi ikut-ikutan naik juga gitu, Bang Yusuf? Saya coba lihat ya, menurut para peternak ayam petelur ya, alasannya pertama adalah karena ada bansos non tunai ya. Itu pakai telur. Jadi diborong tuh oleh Kemensos. Ya. Kayak itu yang pertama. Yang kedua adalah katanya karena pandemi kemarin kan permintaan menurun. Jadi memang ayam petelurnya sengaja diturunkan 30%, dipotong atau di apa gitu. Pokoknya hilang tuh 30%. Ketika situasi normal kan belum bisa normal tuh memasok. Makanya kemudian naik. Nah ini menurut saya ya operasi pasar lagi-lagi harus jadi solusi. Pak Zul Hasan harus fokus ngurusi harga-harga barang naik dulu nih, harga komoditi naik, jangan fokus ngurus PAN gitu loh, kasih sekjen dan lain-lain aja loh tuh. Biar maksudnya orang lihat bahwa ada manfaatnya reshuffle kabinet itu ya, bukan hanya ganti orang tapi juga ganti cara yang itu adalah solusi. Oke. Ini sebuah masukan aja ya Bang Yusuf ya, supaya tidak terdampak kemana-mana gitu. Dan menurut beberapa informasi dan artikel juga Bang Yusuf, kalau ternyata harga minyak dunia tuh sedang turun loh gitu. Tapi kok pemerintah ini malah menaikkan harga BBM gitu loh. Kok ada ketidaksinkronan di situ gitu. Itu masalahnya kan. Itu sih memang masalah. Memang BBM lagi fluktuatif. Faktornya tadi itu karena kalau faktor eksternal ada perang Ukraina dan Rusia ya. Jadi Rusia itu kan pemasok minyak dunia 11%. Gandum 30%. Pupuk 20% sama gas, bahkan jagung mereka 15%. Jadi rantai pasok terganggu. Itu faktor eksternal. Faktor internal kita memang udah net importer. Tahu net importer adalah kita udah ngimpor. Kita ini menggunakan BBM ini 60% impor tuh, ya kan? Produksi kita, kebutuhan minyak kita kan 1,6 juta barrel sampai 1,7 barrel. Sementara lifting minyak kita diproduksi itu nggak nyampe lagi 700.000 barrel per hari. Tinggal kemarin sampai Juli udah 660.000 barrel per hari. Jadi itu masalahnya.
luar biasa sekali ya ini kalau ngomongin soal kenaikan harga dan berpengaruh kemana-mana. Dan Laras juga penasaran sih ya soal kenaikan harga ini. Kan kalau tadi ngobrol sama Bang Yusuf, oke, pandangan dari Bang Yusuf seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu juga ya pandangan masyarakat yang memang mungkin pasti banyak yang mengeluhkan ya Bang Yusuf ya. Penting pemerintah kita semua harus dengar pandangan masyarakat. Iya, kita juga berdampak langsung gitu, mereka betul. ngerasain langsung. Yes, kita juga sebagai masyarakat juga ikut merasakan dampaknya begitu ya. Kalau Laras yang gajinya 100 juta mungkin nggak berdampak gitu ya. Tapi masyarakat nggak apa-apa lain. kalau Bang Yusuf mau transfer sih mau tambahin nggak apa-apa ya dari gaji normal gitu. Tadi juga Laras sudah minta teman-teman podcast untuk bisa mencarikan masyarakat yang sedang berada di sini. Kita tarik-tarik aja lah Bang Yusuf ya. Pasti banyak. Sudah ada tadi udah ready ya. Boleh mungkin 2 orang, 1 orang, 2 orang. 2 orang ya, boleh. 2 orang kursinya kurang 1 dong. Oh iya sini. Ini 1 di sini, 1 di sini. Mana ini ya? Sini Mas. Ya, sambil diambil aja kursinya. Silakan. 1 lagi ini. Oke. Oh, yang cowok deket Laras, yang cewek deket Bang Yusuf. Iya Udah disetting begitu. Berseimbang gitu. Biar kan. seimbang. Kenalan dulu sama siapa namanya Mas? Aku buka maskernya. Boleh dibuka aja maskernya. Aduh ganteng ya. Pinter banget milih. Ini tuh dia cakep ya Allah, pinter banget nih podcast. Tahu aja seleranya Laras. Tahu aja lagi Bang Yusuf. Dengan siapa Mas? Aku Billy. Billy. Kamu sama siapa? Vini. Vini. Ya. Billy Vini. Oke. Adik kakak apa gimana? Ketemu di jalan, Mbak. Oh, ketemu di jalan. Coba mungkin boleh ceritain dulu Mas Billy sama Mbak Vini nih pekerjaannya apa? Aku sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan media di Indonesia, di Jakarta ini. Kalau Vini? Sama. Oh sama. Oh berarti sekantor. Sekantor. Oh sekantor. Oh pura-pura ketemu di jalan gimana sih actingnya? Ini nanya sama Mas Billy sama Mbak Vini, udah tahu ya soal berita kenaikan harga di mana-mana? Iya. Gimana komentarnya? Ya kalau dari aku pribadi sih kenaikan harga ini kan kayak yang tadi Mbak Laras mention juga, ini kan berpengaruh ke harga BBM ya. Nah dari BBM ini kan ya aku dan Vini juga itu sebagai salah satu orang yang kerja kesini itu menggunakan kendaraan pribadi ya, jadi emang berpengaruh besar banget sih ke kita, apalagi kenaikannya cukup besar ya, secara yang sebelumnya sama yang sekarang itu Drastis, rumornya drastis ya, berpengaruh dari BBM sih kita. Berarti ke sehari-hari ngaruh ya? Ngaruh. Mbak Vini gimana? Iya sih, apalagi kalau dibandingin kita beli bahan bakar yang Pertamax nih. Oke, Ya, kamu bawa kendaraan pribadi juga? Kendaraan pribadi. Kebetulan kalau Pertamax aku isi 50.000. Itu ya ampun nggak kerasa udah kuning lagi bensin. Dari apa nih? Dari Jakarta, dari mana nih? Kebonjeruk ke Sleepy lah ya? Iya, itu udah maksimal. Udah kuning lagi. Apalagi Udah sekarang kuning Pertalite kan di beberapa pom itu udah langka. Iya benar. Sering banget nggak ada, mau isi Pertalite nggak ada, mau nggak mau isinya Pertamax. Jadi kecampur-campur. Kita kadang Pertalite, Pertamax kayak gitu-gitu. Ya kasihan mesinnya. Iya makanya itu. Apalagi ya itu karena yang Pertalite langka itu. Jadi mau nggak mau isi Pertamax, kalau nggak ya udah mogok mobil. Iya, waduh kasihan banget. Tapi itu soal BBM ya. Kalau untuk kenaikan harga lain kan Mbak Vini ini seorang cewek lah, pasti masak lah, apalah kan bahan pokok juga naik-naik juga nih, udah berasa mulai nih. Iya berasa Mbak, pasti berasa lah. Udah berasa ya. Iya. Gimana nih Bang Yusuf? Ya, kenapa? Yang paling ini sih, yang paling kerasa BBM. BBM kerasa banget ya. Kerasa banget. Gimana Bang Yusuf gimana? Kalau Bang Yusuf mah tenang ya, punya ini kan Pertamini di rumah. Gak ada semua lah kalau BBM naik itu, mau kelas atas, kelas bawah sama semua, karena harga barang naik. Kan BBM ini sebelum rencananya mau naik yang subsidi sekarang, sebelumnya yang non subsidi kan udah naik tuh. Iya. Nah, apa pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi kita? Orang kalau harga barang naik, dia berhenti tuh, stop tuh untuk konsumsi barang-barang misalnya elektronik, beli mobil, ya. Iya. Apalagi itu artinya apa? Omset penjualan dari pabrik yang memproduksi turun, ya kan? Pemulihan ekonomi terganggu. Gitu. Nah, apalagi kalau Pertalite sama solar naik nih. Naik juga. Memang masalah kita itu adalah soal tadi itu, pemerintah kita perhatikan juga memang fiskal kita berat, 502 triliun dipakai untuk subsidi. Tapi masalahnya adalah ada sumber lain nggak? Sebenarnya sih bisa aja kalau pemerintah mau gitu ya. Karena seperti saya bilang tadi, ini situasinya nggak tepat. Situasinya nggak tepat, kenapa inflasi lagi naik? Yeah. Ya kan belum Pertalite sama solar naik aja, harga tiket udah naik.
minyak goreng udah naik, telur udah naik, Iya. yang lain udah naik. Waktu Pak Jokowi kasih pengarahan di Rakornas soal pengendalian inflasi, salah satu solusi yang disampaikan itu adalah menurunkan biaya transportasi. Gimana mau turun biaya transportasi kalau pertalite sama solar Nah, rugi naik, bandar ya, dong ya kan? drivernya. Jadi otomatis pemulihan ekonomi terganggu, kesejahteraan masyarakat, gajinya pasti nggak naik kan, Nah itu. tapi harga barang naik kan, itu artinya kesejahteraan menurun. Makin banyak nanti orang miskin. Gajinya nggak naik juga, Mas? Sejauh ini Ya. belum. Ya, Belum ya pasti itu dampaknya. Makanya iya, perlu iya. dipikir lagi. Ada sebenarnya sih ada alternatif lain. Alternatifnya ya penghematan. Misalnya kalau ada proyek-proyek yang dianggap nggak perlu, seperti Ibu Susi mengusulkan ya, dibubarin aja tuh lembaga-lembaga yang nggak ada perlu-perlunya, Iya. ya kan? Kan menyerap anggaran tuh, menggaji mereka aja udah berapa ya habis kan? Terus ya proyek-proyek yang mungkin nggak terlalu penting dulu di stop dulu lah, anggarannya dialihkan dulu untuk subsidi BBM sampai betul-betul ekonomi kita normal, dan seperti tadi tuh sampai betul-betul pemerintah bisa menyediakan energi terbarukan. Yang kedua transformasi mobil listrik, ya kan? Yang ketiga transportasi massal itu memang nyaman gitu ya. Itu baru tuh nggak apa-apa naikin karena masyarakat udah punya alternatif. Tapi gitu ya. katanya ada satu alternatif lah, salah satu solusi pembagian bansos kepada warga-warga yang memang mengalami adanya kenaikan harga ini, terus harga bahan makanan jadi banyak, jadi tinggi juga, tapi pembelian jadi menurun gitu. Akhirnya Ya, karena memang bansos kenaikan harga itu kan menekan daya beli. Kan? Berarti kalau kasih bansos, ya bansosnya jangan 300.000 dong, ya. Harus 1 juta. Iya dong. Bansos 1 juta tuh terhadap kalau zaman SBY dulu 19,1 juta tuh masyarakat dikasih bantuan langsung tunai itu. Saya nggak tahu sekarang, pasti karena pandemi makin banyak lagi orang miskin. Iya. Tahu nggak angkanya itu akibat pandemi ada 11 juta masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, jam kerjanya berkurang atau penghasilannya berkurang, 11 juta tuh, ya kan? Nah, itu belum yang udah miskin memang, ya udah miskin sebelumnya. Seberapa banyak pemerintah mampu menyediakan bansos? Makanya oke, boleh juga dinaikin, tapi bansosnya 1 juta satu orang. Kalaupun yang mau dengan cara membutuhkan seperti itu harus dengan minimum standar Ya, berapa ya. rupiah yang harus dibagiin gitu ya. biar balance gitu lah. Iya benar. Nah ini menurut Mbak Vini dan juga Mas Billy, gimana nih harapannya terhadap kenaikan-kenaikan, isu-isu kenaikan yang ada ini? Kalian pengennya ke depannya seperti apa? Ya pengen diturunin sih pasti ya. Cuman mungkin ada harapan-harapan lain yang mungkin bisa didengar oleh siapapun yang nonton. Siapa dulu? Mbak Vini dulu? Mas Billy dulu? Kalau dari aku sih ya mungkin ya sama juga sih kayak yang tadi Masnya bilang itu, ya walaupun ada kenaikan, rakyat yang mungkin sebelumnya dalam tanda kutip susah juga harus ada kemudahan lah untuk walaupun itu kemudahan yang signifikan maupun juga mungkin ada kenaikan yang memang berpengaruh ke masyarakat kecil juga, mungkin seperti itu. Jadi win-win solution lah kalau bisa untuk kedepannya jika memang akan ada kenaikan lagi yang signifikan seperti ini. Mungkin dari aku sih gitu. Ya betul sih, apalagi ya Pipa Jus tadi yang dibilang untuk kayak bansos ya bener 1 juta baru cukup. Minimal. Dukung ya. Dukung, kalau 300.000 ya Iyalah. susah juga dengan kenaikan yang banyak banget di segala aspek ya. Iyalah, dengan harga yang serba naik 300.000 mah Ya. cukup apa ya kan? Jadi 1 juta buat orang miskin selama setahun. Jangan udah. cuma 3 bulan. Betul. Iya benar. Jadi biar kayak landai secara psikologis udah normal nih. Tenang Udah. gitu ya, tenang, warga juga tenang gitu. Ya semoga sih saran siapapun tuh bisa didengar ya oleh siapapun gitu, terutama Bapak Presiden kita supaya bisa memudahkan rakyatnya juga. Terima kasih Mas Billy, Mbak Vini, terima kasih sudah join sama kita. Silakan untuk melanjutkan kerjanya atau jalan-jalan laginya ya. Makasih ya. Iya itu salah dua Bang Yusuf, komentar-komentar dari para warga Indonesia khususnya di Jakarta ini yang ingin kedepannya seperti apa. Tapi dari teman-teman Partai Perindo sendiri apa nih usaha yang bisa dilakukan sejauh ini? Ya kalau Partai Perindo kan seperti biasa dia konsen terus bantu masyarakat UMKM yang banyak rusak, kita kasih gerobak baru. Iya, kita senang tuh. Yang nggak punya modal kita bantuin, Dimodalin. walaupun nggak gede, tapi paling nggak dia bisa memulai usahanya gitu kan. Jadi itu konkret. Memang karena kita partai politik bukan negara ya,
Negara kan kapasitas anggarannya lebih besar tuh, Ya, ribuan triliun. Kalau Perindo kan sedikit, gitu kan. Walaupun orang bilang Pak Hate kan konglomerat, tapi kan dia sendiri juga nggak bisa. Nanti Banyak kalau urusan lah. kalau dia ditanggung sama Pak Hate semua, Semuanya. nanti bertambah satu orang miskin lagi. Iya. Nah, Pak Hate-nya gitu ya. Waduh, kasihan jangan dong. Nah, jadi makanya itu kita terus lakukan. Itu sebagai gambaran bahwa ya kita care, membantu rakyat secara konkret. Artinya kalau kita dipercaya memegang kekuasaan politik, kita akan distribusikan sekian ribu kemampuan anggaran ini untuk membantu masyarakat biar bisa berusaha, biar bisa punya daya beli. Tahu nggak, UMKM itu menyerap 99% tenaga kerja di seluruh Indonesia. Iya, setuju. Jadi kemudian ekonomi kita 65% itu PDB-nya disumbang oleh UMKM. Jadi begitu banget. Nah, dulu ya tahun 70 sampai 90, 65% penerima negara kita dari minyak. Wah, Oke. itu yang disebut dengan bonanza oil atau booming oil dulu tuh. Nah, jadi kita waktu itu memang betul-betul menikmati harga minyak yang tinggi. Jadi kalau minyak di pasar dunia itu naik, kita senang zaman itu. Iya. 70 sampai tahun 90-an. Karena kita akan dapat rezeki nomplok tuh, ya, durian runtuh, untung besar-besaran. Tapi seiring masyarakat makin bertumbuh, ekonomi makin maju, konsumsi BBM makin meningkat, produksi menurun. Itu. Karena sumur-sumur minyak kita udah pada tua-tua tuh. Iya. Ya kan? Tahun 77 itu adalah puncak produksi minyak kita tertinggi, 1,6 juta barel per hari. Oh. Ya kan? Setelah itu turun terus, sekarang tinggal 660.000 barel per hari. Waduh, jomplang juga ya. Nah, itu artinya apa? Ya udah, kita udah niat importir, kita impor paling banyak. Kalau impor kan harga minyak dunia terganggu, kita ngeluarin dolar lebih gede lagi, ya kan? Nah, ekonomi kita terganggu, terutama fiskal kita, anggaran APBN kita. Makanya memang Ibu Suryani teriak-teriak tuh, tolong. Emang kita pusing juga di suatu ini sih, Iya, malakama iya. memang, ya. Betul, Tapi betul. lalu lagi yang harus diperhatikan adalah kehidupan masyarakat di tingkatan bawah. Ya, betul. Kan, kalau menengah ke atas kan mereka bisa survive, tapi kalau Survive, bawah betul. itu. Makanya kalau misalnya tadi tuh, kalau bisa jangan dulu dinaikin. Tapi kalau memang pemerintah mengambil keputusan itu, kasih kompensasi Yes. BLT 1 juta selama setahun. Kan? That's the only one solution ya. Semoga apapun yang kita bahas di hari ini bisa menjadi insight dan juga bisa didengar lah oleh siapapun itu agar supaya tidak meresahkan dan memberatkan warga lagi gitu ya. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini sangat relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar, caranya juga gampang sekali. Detailnya tinggal kunjungin website di www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa kunjungin website di www.partaiperindo.com ya. Dan buat kamu yang sudah memberikan quotes terbaik mengenai topik di hari ini, tungguin aja. Kita bakal mengumumkan 3 pemenangnya di minggu depan di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya ya. Terima kasih banyak Bang Yusuf. Makasih Laras. Ya. Pemikiran dan sharing Bang Yusuf semoga bisa menjadi insight buat siapapun yang mendengar untuk sore hari ini. Dan terima kasih juga tentunya untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Aku Laras Tahira, mohon pamit undur diri. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.